Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex Sobat Trader semuanya. Di video kali ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara mengelola psikologi trading dan meluruskan mindset kita dalam trading. Tentu saja tujuan akhirnya agar teman-teman semuanya bisa survive jangka panjang di dunia trading. Oke teman-teman, jadi kunci utama sukses seorang trader itu bukan cuma karena dia pandai teknik, bukan cuma karena dia pandai analisa, bukan cuma pandai charting saja. Tapi kunci utamanya justru di sini, yakni ketika trader itu tahu batas. Ya, jadi trader yang tahu batas akan terus menciptakan peluang baru. Sedangkan trader yang nggak tahu batas sebenarnya sudah membuang puluhan, ratusan, ribuan peluang yang akan datang. Saya kasih contoh teman-teman. Trader yang tahu batas, hari ini dia trading, membatasi kerugiannya. Dia berhenti ketika rugi, maka dia masih bisa mengambil peluang besok, lusa, 3 hari lagi, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, yang akhirnya akunnya bisa berkembang. Berbeda dengan trader yang nggak tahu batas. Biasanya profitnya gede, lossnya gede, margin call. Keesokan harinya dia bakalan nyesel. Tahu gitu kemarin gua berhenti dulu, sekarang ada momentum bagus banget gitu. Aduh, harus deposit lagi gitu. Jadi sampai di sini udah paham ya, kenapa tahu batas itu menciptakan peluang baru seperti itu. Nah, lalu apa saja sih yang harus kita batasi sebagai seorang trader, bro? Jadi ada 4 hal yang harus kita batasi dalam trading kita. Kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini selalu standby untuk fitur live chat. Jadi di sini teman-teman bisa tanyain apa saja soal pendaftaran, verifikasi akun, deposit, penarikan, dan lain-lain. Di sini teman-teman tinggal klik aja menu bantuan yang ada di sini. Pilih menu live chat, masukkan email, dan juga pilih bahasa dan mulai chat. Ini adalah bentuk pelayanan dari Broker XM untuk menjaga hubungan baik dengan para klien yang terdaftar. Nah, menarik kan? Untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama jelas membatasi kerugian. Jadi risk per trade adalah hal pertama yang harus kita pikirkan. Atau mungkin teman-teman bisa juga membatasinya risk per day. Jadi resiko per hari. Jadi ketika hari ini saya trading, saya sudah rugi 2%, maka saya wajib berhenti. Dan kita harus tegas bro, misalkan sudah sampai 2%, close ya close, berhenti ya berhenti. Karena kadang-kadang seorang trader itu gagal jadi trader karena dia nggak tegas. Contohnya kayak gini, udah rugi, harusnya close, nggak di close, dibiarin. Siapa tahu balik arah gitu. Tungguin dulu lah, nggak apa-apa, baru 3% ini meleset 1%. Nggak bisa gitu bro. Jadi trader tegas itu penting banget. Dan ketegasan itulah yang membentuk sistem trading kita. Kalau kita nggak pernah tegas dengan risk per trade atau risk per day, terserah itu. Yang penting tegas dengan batasan Anda, maka Anda akan segera punya sistem trading. Karena berulang kali saya katakan, trader itu harus bisa bertahan dulu sebelum bisa menyerang. Lanjut. Untuk tahu batas yang kedua adalah membatasi intensitas trading kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah merasa entry-nya terlalu sering ya, atau mungkin profitnya udah banyak kok entry terus gitu, segera istighfar bro. Bahaya kalau dilanjutin. Jika kita sudah terlalu sering trading di luar jadwal, maka kita harus segera berhenti. Jika kita sudah melakukan trading secara berlebihan, sudah pasti hasilnya bukan hal yang baik. Banyak orang yang awalnya rugi, terus trading lagi di hari itu, ruginya tambah banyak kan? Banyak orang yang awalnya itu sudah profit, tapi dia tamak, dia trading terus, awalnya untung, yang belakang rugi, ya enggak? Scalping pun juga harus tahu batas bro. Apakah mungkin ada di antara teman-teman yang ngira kalau scalping itu pokoknya terus mantengin chart seharian? Maka Anda berarti salah besar bro. Scalping pun juga harus tahu batas. Para scalper ahli dan scalper yang saya kenal yang sudah survive itu dia membatasi dirinya. Jadi dia itu trading setiap jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam. 3 jam. Sudah. Mau itu profit, mau itu rugi, endingnya dia berhenti. Dan itu bisa jalan. Kalau Anda mengira scalping terus-terusan trading seharian nggak ada batasnya, salah besar. Scalping pun juga harus tahu batasnya. Oh ya, misalkan saya mau ngambil market sesi Eropa, London gitu ya, siang atau sore, ya udah batasin di situ jangkanya berapa jam. Atau mungkin mau ngambil sesi market Amerika malam, batasin berapa jam. Itu pun juga harus tahu batas. Karena banyak banget trader yang ngira dirinya scalping, padahal dirinya over trading. Salahnya di situ. Oke, lanjut ke poin ketiga teman-teman. Hal yang harus kita batasi yang ketiga adalah membatasi khayalan liar kita sebagai seorang trader. Jadi trader itu menghayal boleh,
Tapi kalau berlebihan sangat berbahaya. Karena banyak trader yang loss besar karena mereka nggak realistis. Modal berapa, pengennya jadi berapa, ya, yang akhirnya overtrade, overload, margin call. Jadi kalau kita jadi trader, pikiran kita juga harus kita batasin. Biasanya ada ya yang kelewatan batas tuh, contohnya kayak gini. Oh ya ini lumayan nih profit sekian ya. Oh coba kalau lagi, hayalannya tuh makin melambung gitu biasanya. Wah beraniin lah, ini mah $200, ini bisa jadi 400 ini kalau begini caranya gitu. Bisa jadi 600 nih. Wah jangan-jangan saya ini dari $1.000 bisa punya $100.000 nih. Jadi hayalan-hayalan seperti ini bahaya bro. Kalau dipelihara. Karena yang nantinya memicu seorang trader itu nggak tahu batas tadi. Jadi ya sebagai seorang trader, hayalan kita itu harus realistis. Saya kasih contoh yang realistis. Oh ya hari ini tahun 2023 akhir saya mulai dengan saldo $1.000. Saya menghayal yang boleh. Tahun depan akhir tahun 2024, siapa tahu ini $1.000 jadi $1.500. Masuk akal. Dan dengan hayalan yang terbatas seperti ini, kegiatan trading kita santuy. Dan orang-orang yang hayalannya nggak realistis, terlalu liar, ujung-ujungnya apa? Overload, overtrade, ujung-ujungnya deposit terus. Jadi trader itu hayalannya tipis-tipis aja. Ini untuk menjaga psikologi trading yang bagus. Kalau menghayal yang lain silahkan, mau bayangin apa silahkan. Tapi jangan bayangin akun trading Anda tumbuh ribuan persen, ratusan persen kali lipat dalam waktu yang cepat, jangan. Karena itu akan memicu kita nanti terpancing untuk overtrade, overload, dan lain-lain. Yang keempat yang harus kita batasi bro, yakni membatasi diri kita dari pengaruh hal-hal yang nggak perlu. Jadi terlalu banyak belajar itu nggak baik, terlalu banyak ikut grup itu nggak baik. Kenapa? Karena terlalu banyak distraksi dan pengaruh yang berbeda akan membuat Anda bingung bro. Dan untuk menjadi trader yang sukses, harusnya fokus. Fokus pada diri Anda, fokus pada teknik Anda, fokus pada kebiasaan Anda. Jangan terlalu banyak belajar gitu. Kalau Anda terlalu banyak belajar, akhirnya kepancing untuk gonta-ganti teknik. Nanti jadinya kacau. Jadi hal keempat yang harus kita batasi adalah batasi jumlah belajar kita teman-teman. Banyakin prakteknya aja. Oke teman-teman, intinya sih bro gini ya. Jadi trader kita itu harus tahu batas, tahu diri. Tahu kapan kita harus mulai, tahu kapan kita harus berhenti. Tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Ya untuk kita lakuin. Tahu mana yang baik untuk kita pikirkan, tahu mana yang buruk untuk kita pikirkan. Sehingga psikologi trading kita menjadi lebih baik. Kesimpulannya ada 4 ya. Yang pertama membatasi kerugian. Yang kedua membatasi intensitas seberapa sering kita trading. Yang ketiga, membatasi keinginan liar, menghayal yang enggak-enggak. Karena ini fatal, memancing kita untuk overtrade. Yang keempat adalah membatasi kita dari pengaruh hal-hal yang enggak perlu. Jadi biarin aja orang mau pakai teknik A, orang profit gede pakai teknik B, biarin aja. Kita fokus saja sama teknik yang sedang kita perdalam. Karena enggak ada gunanya bro, belajar terlalu banyak tuh sebenarnya enggak ada gunanya. Nanti malah makin lama kalian belajarnya, enggak bakalan jadi trader. Jadi belajar tuh satu ya fokus ya sampai dalam. Saya kasih contoh nih, teknik ya yang mudah dipahami ya. Misalkan belajar support resisten aja tuh. Itu bisa loh diperdalam sampai benar-benar dalam. Oh ya bagaimana sih caranya ngambil buy di support yang benar gitu. Oh ya time frame berapa sih support yang kuat. Oh ya kelemahan support resisten tuh apa sih. Oh ya di candle berapa sih. Oh ya di trendline gimana sih. Baru satu bro, support resisten. Itu loh. Dan itu kalau teman-teman perdalam, kelihatannya yang simple. Kalau Anda ahli di dalam situ, Anda bisa jadi profitable. Ya intinya sih jangan terlalu banyak belajar. Biarin orang lain mau seperti apa, jangan mudah terpengaruh sama teknik orang lain. Kalau Anda pilih satu buah teknik, udah itu diperdalam. Itu aja. Oke ya teman-teman, salam sukses untuk sobat trader semuanya.